Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Nafis Setiawan, NIM 1120096 dari kelas HKIC. Di sini saya akan menjelaskan materi guna memenuhi tugas UAS Fikih Siasah. Poin yang pertama yaitu Fikih Siasah Dusturiyah. Pengertian: Siasah Dusturiyah merupakan bagian dari Fikih Siasah yang membahas masalah perundang-undangan negara. Dalam bagian ini dibahas antara lain konsep-konsep konstitusi atau undang-undang dasar negara dan sejarah lahirnya perundang-undangan dalam suatu negara, dan legislasi atau bagaimana cara perumusan undang-undang. Permasalahan di dalam fikih siasah dusturiyah ini ialah hubungan antara pemerintah di salah satu pihak dan rakyatnya di pihak yang lain, serta kelembagaan-kelembagaan yang ada di dalam masyarakatnya. Poin yang kedua yaitu ruang lingkup pembahasan fikih siasah dusturiyah. Yang pertama yaitu imamah, hak dan kewajibannya. Yang kedua, rakyat, kewajiban dan haknya. Yang ketiga, baiat. Yang keempat, waliyul ahdi atau sumber kekuasaan dan kriteria imam. Yang kelima, perwakilan dan ahlul hali wal aqdi, dan yang terakhir ialah waziro. Pembagian fikih siasah dusturiyah. Yang pertama yaitu as-sultah at-tasyri'iyah, yang kedua as-sultah at-tanfidiyah, dan yang ketiga yaitu as-sultah al-qada'iyah. Sumber-sumber hukum fikih siasah dusturiyah: yang pertama yaitu Al-Quran, yang kedua sunnah Rasul atau hadis, yang ketiga ijma', dan yang terakhir ialah qiyas. Siasah dauliyah. Siasah dauliyah berarti sebagai kekuasaan kepala negara untuk mengatur hubungan negara di dalam satu hubungan internasional, masalah internasional, nasionalitas, ekstradisi, persaingan, tawanan politik, pengusiran warga negara asing. Selain itu juga mengurusi kaum dhimmi, perbedaan agama, akad timbal balik dengan politik di dalam hukum internasional. Ruang lingkup fikih siasah dauliyah ini yang pertama yaitu perjanjian internasional, yang kedua perlakuan terhadap tawanan, yang ketiga kewajiban hak suatu negara terhadap negara yang lain, yang keempat ekstradisi, yang kelima pemberian suaka politik dan keamanan, dan selanjutnya yaitu penentuan situasi damai atau perang. Asas-asas dalam hubungan internasional Islam: yang pertama asas kemanunggalan manusia, yang kedua asas persamaan, yang ketiga asas keadilan, yang keempat asas musyawarah, yang kelima asas kebebasan, yang keenam asas kehormatan manusia, yang ketujuh asas toleransi, dan yang terakhir asas kerjasama. Yang terakhir yaitu siasah maliyah. Secara etimologi, fikih siasah maliyah ialah mengatur politik keuangan. Fikih siasah maliyah merupakan salah satu bagian terpenting di dalam sistem hubungan Islam. Pemerintahan Islam karena menyangkut tentang anggaran pendapatan belanja negara. Dalam fikih siasah maliyah ini, orang kaya disentuh hatinya untuk mampu bersikap dermawan, dan orang-orang miskin diharapkan mampu bersikap selalu bersabar dan bekerja keras untuk berusaha dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Poin selanjutnya yaitu sumber hukum fikih siasah maliyah. Yang pertama yaitu Al-Quran, terdapat dalam Quran surat Al-Hasyr ayat 11, dan yang kedua yaitu hadis, yang artinya orang yang bekerja untuk orang yang lemah dan orang miskin ialah seperti orang yang berjihad di jalan Allah. Salat dan puasa sepanjang masa. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Imam Muslim, dan Imam Tirmidzi. Selanjutnya yaitu ruang lingkup fikih siasah maliyah. Ruang lingkupnya ialah bagaimana cara mengharmonisasikan antara orang yang kaya dan orang yang miskin. Agar apa? Agar kesenjangan antara orang yang kaya dan orang yang miskin tidak semakin melebar. Adapun sumber dan konsep keuangan negara di dalam fikih siasah maliyah ialah: yang pertama hak milik, yang kedua zakat, yang ketiga ghanimah, yang keempat jizyah, yang kelima fai, yang keenam kharaj, dan yang terakhir yaitu baitul mal. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.